Persis ketika saya mengolah komunitas media, saya tidak tahu TBM. Dalam bayangan saya, ya TBM itu namanya harus TBM. Lalu saya bertemu dengan teman-teman forum TBM, berdiskusi. Ternyata apa yang kami lakukan di kampung itu TBM. Mungkin Bang Arbi juga tidak. Awalnya Pasaman Bukan sudah lama, sudah sejak tahun berapa? 2020. Atau teman-teman, saya juga mendengar cerita dari teman-teman yang lain, dia merasa tidak menjadi bagian dari forum TBM awalnya. Setelah kemudian akrab, baru apa yang kami lakukan itu TBM. Baru pelan-pelan mempelajari dan bergabung dengan forum TBM. Nanti Salindia ini akan dibagikan bagi teman-teman yang bukan pengurus forum TBM, membutuhkan tautan pendaftaran keanggotaan. Untuk teman-teman lainnya boleh membagikan tautan yang ada di Salindia. Teman-teman, sejak tahun 2020 kami di pengurus forum TBM melakukan penguatan keorganisasian melalui basis data anggota. Dan ini yang kemudian kami teruskan ke para pihak, Badan Bahasa, Perpusnas, dan lain sebagainya. Dari data yang kami miliki, kemudian kami identifikasi dan klasifikasi. Pertama, ternyata ada 30% taman bacaan masyarakat di Indonesia yang punya kurang dari 100. Dan isu terkait kekurangan buku itu bergulir begitu deras di media sosial forum TBM atau di percakapan-percakapan WA. Oleh karena itu, program utama yang kami gulirkan adalah mengadvokasi ke para pihak agar ada bantuan buku untuk teman-teman TBM. Lahirlah beberapa program, misal 1 juta bahan pustaka untuk TBM. Tiap bulan kami bekerja sama dengan MED untuk mengirim dengan JNE untuk mengirimkan buku ke teman-teman, khususnya di daerah 3T dan yang bukunya masih kurang. Kemudian ada program inspirasi literasi bersama MED, ada 180, awalnya 200, kemudian jadi 180 gerai MED yang dibuatkan kotak donasi, siapapun boleh berdonasi di sana dan diambil oleh teman-teman pegiat TBM untuk didistribusikan ke TBM terdekat. Dan yang terakhir ini yang kalau kata Bang Hasan yang cukup menggemparkan adalah bantuan 1.000 buku. Karena semua anggota forum TBM itu mendapatkan bantuan buku dari Perpusnas. Nah, masalahnya tahun ini masih ada yang belum dapat. Ini peran teman-teman pengurus daerah, termasuk yang hadir hari ini, untuk mencoba advokasi ke Dinas Perpustakaan Daerah setempat. Teman-teman boleh mendaftarkan atau mengajukan, mengusulkan TBM yang belum mendapatkan bantuan buku tersebut. Dari identifikasi dan klasifikasi anggota, kemudian kita membuat pemetaan sumber daya dan penyusunan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu termasuk program yang kita gulirkan. Dari data ini juga kita tahu bahwa ternyata ada 7,5% TBM yang sudah mencoba membangun sistem pendanaan berkelanjutan. Mereka menghasilkan produk dan jasa yang bernilai ekonomi. Ada yang bikin penerbitan, ada yang bikin cincin baca, ada yang bahkan ada yang bikin koperasi. Nah, mungkin juga di sekitar kita yang hari ini hadir ada juga teman-teman yang sudah melakukan itu. Nanti kita akan berbagi cerita. Selanjutnya, secara umum teman-teman, kemarin saya ditelepon Ketua Kaltara dan di IPIN tadi malam masih bergabung dengan kita. Itu menanyakan karena ada permintaan dari Dinas Perpustakaan terkait bantuan itu harus ada SK. Saya mulai dari sini. Secara umum TBM itu ada 3 kelompok. Pertama, TBM di Satuan Pendidikan Non Formal di bawah PKBM. Di
Di sini ada yang di bawah KPM, boleh ke kanan. Oke, 1, 2. Tiga, itu SKB malah ya. Iya. Jangan malu di sini. Ada beberapa ya. Oke, TBM yang di bawah yayasan atau perkumpulan atau organisasi induk lainnya. Yang punya yayasan atau perkumpulan. Yayasan bukan sih. Kalau TBM ku mandiri. Terakhir TBM mandiri yang tidak punya yayasan, dia benar-benar Perkumpulan Bang Gino. Nah, ini yang kemudian banyak pertanyaan, dari mana SK kami gitu kan? Dari mana SK kami? Mandiri belum ada yang dikaitkan. Nah, SK ini sebetulnya bisa disiasati dengan membuat berita acara pendirian. Tapi kita tuh bukan di bawah. Siapa yang membuat? Teman-teman pengurus pendirinya. Kalau Iwan, Kapan berdiri, siapa TBM. pengurusnya, Kita TBM itu dibuat. baru jadi yayasan. Lalu kemudian dibuatkan oleh surat Berarti domisili. tetap punya Bang Komlit kemarin itu, Bapi salah satu penerimanya, itu tidak mewajibkan ada akte notaritas. Nah, kadang-kadang hal yang seremeh-remeh itu pun kita harus menjelaskan. Mudah-mudahan 50 orang hadir hari ini ketika ada pertanyaan di wilayah tidak kemudian dilempar ke kami. Bisa teman-teman jawab langsung di daerah. Nah, tadi ini secara umum dan ini sudah ada yang membuat penelitian di salah satu jurnal, bahkan di sana disebutkan ada TBM yang sifatnya apresiatif atau ada dulu di buku tentang TBM ditulis oleh dosen Unimus namanya Abdul Khalid, itu ada juga yang disebut TBM on off, jadi hanya hari Minggu dia bukan jadi dia buka di lapak baca gitu. Itu dikategorikan sebagai TBM on off, seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Tapi saya berharap ke depan itu layanan TBM ini semakin memiliki durasi waktu yang panjang gitu. Lanjut. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Program TBM itu yang utama adalah layanan membaca dan peminjaman buku. Lalu kemudian program pengembangannya berbasis 6 literasi dasar beserta turunannya atau 6 literasi dasar plus. Ini adaptasi dari pernyataan Forum Ekonomi Dunia yang bergulir di 2015. Kemudian banyak diperbincangkan di Kemdikbud, di teman-teman pegiat TBM. Turunannya ini terserah kapasitas teman-teman TBM. Di Palu, nemu buku itu konsen di literasi kebencanaan. Banyak membuat tulisan-tulisan tentang literasi kebencanaan. Di Yogyakarta itu ada TBM yang fokus di literasi finansial. Mereka bikin pelatihan UMKM. Muncul juga UMKM ke bawah. Nah, ini disesuaikan dengan pengembangannya, itu disesuaikan dengan kapasitas, kebutuhan, kesiapan teman-teman pengelola TBM. Lanjut. Ini skema layanannya, teman-teman. Layanan di tempat dan aktivitas literasi lainnya, bisa mendongeng, bedah buku dan lain sebagainya. Ada juga layanan kejar pembaca, bikin pojok baca sebagai satelit. Di melatih taman baca di luar TBM ada beberapa pojok baca yang dibuat juga, termasuk pemanfaatan program Bambang kemarin ya, bagi bikin lapak baca atau pustaka keliling. Dan hari ini sudah mulai juga banyak teman-teman yang membuat layanan berbasis digital, diskusi dan workshop dari reading group, produksi konten literasi di medsos atau laman dan itu. Lanjut. Supaya tidak ngantuk, mari kita berdiskusi. Langkah apa saja yang dilakukan untuk penguatan taman bacaan masyarakat yang Anda kelola? Boleh saya minta 3 orang perwakilan, satu baris 1 orang. Boleh. Saya Mas boleh. Udin, siapa Mbak? Mbak Rina. Mbak Rina, dari tengah. Boleh 1 orang? Oke, Mas Adi. Kita kasih aplaus untuk Mas Udin. Udin. Aku jadi nervous ya. Yang angkat tangan aku nervous. Baik, Kak Opi, terima kasih atas waktunya dan mohon izin teman-teman untuk berbagi aja ya, menyampaikan pengalaman kami yang sudah saya jalankan terkait dengan penguatan taman bacaan masyarakat yang saya kelola.
Nah, saya mengelola Taman Bacaan Pucuk Mekar di Gunung Kidul, Yogyakarta itu sejak tahun 2012. TBM saya itu sebenarnya berdiri sejak tahun 1998 di bawah naungan PKBM Budi Ilmu. Tapi sejak adanya gempa Jogja tahun 2006, semua fasilitas rusak. Akhirnya saya dan teman-teman bertujuh, termasuk foundernya Mas Adrianta pada waktu itu, kami mendirikan kembali TBM dan kemudian kita sekaligus dibuatkan akte notaris. Jadi 2012 itu kami sudah mendapatkan akte notaris sendiri. Nah, di situ kami bertujuh orang ini kemudian menjalankan TBM dengan segala keterbatasan. Kita buku nggak punya, kita harus ke tempat Bu Heni, kita harus ke tempat teman-teman di Jogja, kita jalan ke sana, bermain, belajar pengelolaan TBM serta meminta buku. Kita pulang 25 buku, 10 buku kita bawa pulang. Nah, ini kita kumpulkan buku. Berproses dari tahun 2012 kita punya 3 program yang menjadi fondasi kita. 1, bimbingan belajar yang itu gratis. Yang kedua, TBM berbagi. Yang ketiga adalah mendekatkan buku sedekat-dekatnya dengan masyarakat, yaitu kita punya program yang namanya dulu TBM Satelit. Jadi kita mendirikan TBM di masing-masing dusun. Setelah itu 2015 kita ada plan project One Home One Library atau satu rumah satu perpustakaan. Nah, itulah kemudian 3 kegiatan itu yang secara rutin dan kita laksanakan terus-menerus. Akhirnya 2016 kita baru terlihat dan dilirik pemerintah. Di situ kita dapat program bantuan pertama kampung literasi 120 juta dari Kemendikbud, dan itu pertama di DIY. Nah, terkait dengan penguatan, kenapa kami itu sampai saat ini masih bisa bertahan dari tahun 2012? Saya menerapkan memberikan beban berat, beban moral ataupun memberikan beban kepada semua pengurus saya. Jadi di TBM kami itu mungkin bisa dilihat di sana ya. Jadi TBM kami itu grupnya bukan TBM Pucuk Mekar, tapi negara. Kami membentuk sebuah negara di dalam TBM. Kita anggap sebuah negara, dan pengurus kami itu kita namakan ada kementerian-kementerian di sana. Jadi kita agak buat lebih beda lah, gitu. Nah, memberikan beban apa? Selama ini karena sesuai dengan pengalaman dulu 2012 sampai 2016 itu banyak teman-teman saya yang 7 orang itu keluar karena alasan sosial, ya, mereka butuh uang dan sebagainya. Maka dari 2018 semenjak saya menggantikan ketua yang sebelumnya, kami fokus di bidang wirausaha. Saat ini kami memiliki 11 unit usaha yang kami kelola. Salah satu unit usaha yang saat ini mendapatkan income paling besar adalah potong rambut. Itu 1 bulannya 5-6 juta per bulan. Kemudian beban berat apa yang saya berikan? Kami sudah sepakat bahwa setiap ada teman kami, karena kebetulan kami pemuda semua ya, setiap ada teman kami yang mau tunangan, itu kita kasih beban berat. Semua tunangan itu fasilitasnya kita fasilitasi, dekorasi, sound system, dokumentasi, karena kita punya semua itu. Kita punya itu semua, dan itu milik teman-teman pengurus TBM. Nah, itu kita fasilitasi, yang pertama. Yang kedua, setiap teman kita, satu pengurus TBM ini mau nikah, kita anggarkan 2 juta untuk kita belikan emas. Tahun ini kita kemarin, saya menikahkan 3 anggota saya, jadi 6 juta uang keluar dari saya. Apa? Enggak, kita berikan hadiah aja. Jadi dengan begitu, dengan kita kasihkan beban berat seperti itu, maka teman-teman kami yang pada waktu itu sekarang udah nikah, udah punya anak, hamil pun dia masih aktif di kegiatan TBM. Gitu. Nah, kita sudah sampai nih. Sampai saat ini kita ada 20 kepengurusan ya, 20 pengurus, dan alhamdulillah semua masih bisa aktif meskipun udah punya anak ya, udah berkeluarga. Dan saat ini kami juga sudah menjaring volunteer. Jadi kami ada 2, 1 pengurus, yang 1 volunteer. Kalau pengurus ini kita ada SK, kita ada pertemuan rutin. Tapi kalau volunteer ini kapan-kapan pada waktu kita ada kegiatan kita kasih tahu. Nah, volunteer ini adalah anak-anak yang usia SMP sampai SMA. Kenapa saya pilih itu? Karena mereka yang masih bisa berproses lebih panjang. Dari nanti akan menggantikan pengurus-pengurus kami yang saat ini
berada di garda terdepan TBM. Nah, kami ada pengurus 20, volunteernya ada sekitar 30 orang. Dan kami saat ini yang kami terapkan sama, kita adalah sistemnya adalah keluarga. Karena TBM Cemeka itu berbentuk seperti rumah, dan saya pengen rumah ini bukan hanya tempat untuk tidur, bukan hanya tempat untuk kita bersama belajar, enggak. Tapi kami berharap bahwa rumah ini menjadi tempat yang nyaman bagi teman-teman, bagi semua warga masyarakat untuk kemudian bisa beristirahat sehingga bercerita, tidur dengan nyenyak. Bahkan kita ada satu ruangan khusus untuk bagi yang teman-teman mau nginep, kita udah kasih nginep di situ. Kita ada pendopo di situ. Kita ada perpustakaan, ada wifi dan sebagainya, segala macam gratis semuanya. Nah, dari mana operasionalnya? Ya dari teman-teman yang sudah berusaha ini, kemudian mereka membagikan sebagian kecil hasilnya untuk TBM, dan kami tidak pernah kemudian meminta persenan, tidak pernah. Jadi seikhlasnya saja. Dari mana modalnya? Setiap kami ada undangan seperti ini, kami ada lomba, dapat hadiah, berapa persennya pasti kita berikan ke teman-teman TBM untuk dikumpulkan menjadi unit usaha baru. Dan target kami memang setiap satu orang wajib memiliki satu unit usaha dari semua pengurus TBM itu. Nah, itu kalau yang bisa saya sampaikan. Ya, ada potong rambut, video dokumentasi bisa dicek di YouTube-nya Kawulo Alit. Kemudian ada juga ternak kambing, kami ada counter, ya, kemudian toko listrik Bijar Barokah. Kemudian kita ada rumah makan, ya. Kemudian kita juga ada persewaan audio sound system, ya. Kita ada dekorasi juga, ya, seperti itu. Apa? Iya, kita punya event organizer, kita punya. Tapi layanan pembacanya masih jalan? Masih jalan, karena di sana kita bukunya juga sudah ada di sana, kita pajang, bahkan kita ada yang namanya perpustakaan keliling juga. Karena kita dapat motor yang lebih, ya, kita dapat motor Verza dari perpusnas itu, kita masih sampai saat ini kita gunakan untuk perpustakaan keliling, jadwalnya 3 hari dalam 1 minggu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Saya tahu betul proses teman-teman ini karena waktu mau merintis usaha kita sempat diskusi. Ini mereka riset dulu. Waktu itu mau bikin ini ya Mas, bikin wisata gitu dan sewa tenda dan lain sebagainya. Jadi mereka riset dulu, nyari tempat jualan alat-alat gunung yang murah. Salah satunya mereka main dulu ke tempat saya, ngobrol dan lain sebagainya. Dan saya lihat TBM-nya sekarang bahkan kemarin bermitra dengan perhutanian yang bikin 2 perpustakaan itu, BKSDA. Mereka dibangunkan perpustakaan yang sangat luas, kayaknya itu ratus-ratus juta ya, di hutan gitu ya. Tapi jadi bagus. Oke. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kalau dikelola dengan serius begitu ya, bisa jadi 20 orang pengurusnya, ada relawan 30, dan TBM berkontribusi untuk teman-teman pengurus, mitra dan lain sebagainya ikut ambil bagian. Boleh kita geser ke kanan, sayap kanan. Duduk aja nggak apa-apa. Duduk aja nggak apa-apa ya. Depan. Saya nervous sekali. Nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Udin dulu karena apa yang diceritakan benar-benar menginspirasi. Sebenarnya punya saya jauh, ya masih kita jauh lah sama Mas Udin gitu kan. Tapi saya juga pengen berbagi, mungkin juga bisa belajar dari teman-teman semua yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Walrina, saya biasa dipanggil Rimuna. Saya punya nama pena Velanain, memang agak beda-beda. Saya adalah pendiri dari Rumah Literasi Kreatif. Kalau dulu waktu saya pertama dirikan itu namanya Taman Bacaan Bunga Kertas. Nah, saya itu ada di wilayah Kecamatan Samboja, wilayah Kutai Kartanegara, tapi kami lebih berdekatan dengan Kota Balikpapan. Jadi di tahun 2018 itu awalnya saya bikin taman baca itu karena saya
orang yang suka baca buku, tapi saya nggak punya akses bahan bacaan di daerah saya sendiri. Jadi kalau misalnya mau baca buku itu ya harus ke Balikpapan atau Samarinda yang aksesnya mungkin sekitar lebih dari 80 km. Itu buat saya sangat apa ya, saya agak kurang untuk dapat akses buku. Akhirnya saya terinspirasi untuk bikin sebuah taman bacaan masyarakat. Waktu itu saya berkoordinasi dengan salah satu almarhum Ibu Rulita waktu itu yang punya kampung literasi di Balikpapan, dan beliau bilang kalau mau bikin taman baca tuh gampang aja katanya dia gitu, tinggal pilih nama dan ada bukunya, dia bilang gitu. Jadi saat itu saya nekat gitu bikin taman baca dari 50 buku bacaan koleksi saya sendiri waktu itu, cuma 50 aja, dan akhirnya sampai sekarang bisa jadi banyak karena dibantu sama teman-teman penulis dari seluruh Indonesia. Mereka donasikan buku-buku ke taman baca saya. Dan di tahun 2021 taman baca saya itu berubah menjadi rumah literasi kreatif atas bantuan dari CSR perusahaan, ada PT Pertamina. Jadi saya didampingi dengan PT Pertamina dan bekerja sama juga dengan salah satu taman baca yang ada di sini juga, itu ada Mbak Ine, Pena dan Buku. Jadi kami berkolaborasi dibantu dengan beliau untuk penguatan literasi yang ada di taman baca kami, karena saat itu saya tuh newbie, benar-benar nggak tahu apa-apa. Jadi lebih banyak dibantu sama beliau dan juga sama PT Pertamina, dan kami juga langsung diberikan legalitas menjadi sebuah yayasan yang kami bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Jadi kami ada dari 6 pola literasi itu kami coba untuk implementasikan. Selain kami memberikan fasilitas untuk baca buku, pinjam buku, kami juga ada komunitas menulis namanya Pena Kreatif, kemudian ada komunitas Mamuja, Mama Muda Samboja, itu adalah bagian dari implementasi literasi finansial, itu ada komunitas di bawah kami. Kemudian dari literasi seni budaya kami punya 3 komunitas, seni rupa, seni kaligrafi, dan seni tari. Kemudian dari literasi digital kami ada komunitas Kim Mutiara Borneo namanya, dan kami dibina langsung oleh Kementerian Kominfo. Kalau dari seni budaya kami langsung dibantu sama teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada kalau yang UMKM itu kami implementasi dari literasi finansial. Karena kan awalnya tuh saya bikin pertamanya literasi finansial dulu. Awalnya tuh ibu-ibu kan biasa bawa anak-anaknya untuk membaca buku, dan mereka bilang kita ngapain ya kalau nemenin anak-anak baca buku, habis ini ngapain gitu. Jadi akhirnya berkumpul lah teman-teman. Awalnya kita bikin karya kriya, bikin tas rajut, bikin gantungan kunci segala macam gitu, sampai akhirnya kita terus bergerak. Ada produk kami bikin pelatihan menjahit, akhirnya bisa bikin baju, dan beberapa ibu-ibu yang sudah bergabung di komunitas mereka sudah punya usaha menjahit sendiri gitu. Kemudian kita juga bergerak di kuliner, jadi di daerah kami itu banyak petani nanas. Nah kalau di Samboja itu nanas tuh yang kecil-kecil itu dibuang-buang aja karena nggak laku dijual waktu itu. Pada waktu itu yang bisa dijual itu cuma yang ukurannya besar-besar. Nah yang kecil-kecil itu sama petani ya dibuang-buang aja di pinggir jalan gitu kan. Akhirnya kami berinisiasi untuk memanfaatkan itu menjadi sebuah olahan pangan, dan akhirnya yang kemarin saya bawa itu ada stik nanas, dodol nanas. Olahan nanas itu adalah salah satu upaya kami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kami juga banyak bekerja dengan masyarakat. Kalau misalnya ada kegiatan relawan kami, itu bukan cuma sekedar internal di relawan Taman Baca aja, tapi kami selalu melibatkan teman-teman dari Karang Taruna, dari LPM, dari Forum Anak, dan lain-lain, supaya kami bisa bergerak bersama. Itulah makanya kenapa
kami masih bisa bertahan gitu sampai hari ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas kerjasamanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyimak dua. Kalau kita kelompokkan, Mas Udin tadi berbicara terkait penguatan pengolahan relawan, kemudian sistem kendaraan berkelanjutan. Tadi ada tambahannya dari teman kita dari Kaltim, itu bagaimana optimalisasi infrastruktur dan sumber daya khususnya buku. Bagaimana buku bisa menjadi bertambah di TBM yang dikelolanya. Kita sambut Bang Hasan, mungkin ada hal baru penguatan dalam bidang apa? Boleh Bang Hasan? Terima kasih Kang Opik. Habis gambar makan beras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa hadir di sini dari depan untuk memberikan pemaparan. Sebenarnya tentang rumah baca anak nagari yang kami kelola di 2017 itu secara ininya kegiatannya sama. Kegiatannya itu layanan membaca, lalu kegiatan-kegiatan literasi ya. Tetapi hingga bisa hadir sampai di sini ya, di 2017, sekarang di 2024, jadi hampir 7 tahun bisa bertahan itu mungkin saya rasa konsistensi yang kita lakukan, dan akhirnya berbuah dari konsistensi itu terjadilah gelembung-gelembung. Jadi kita bisa mendapatkan berbagai akses dan dipercaya oleh berbagai stakeholder. Ya, yang pertama, yang saya katakan tentang bahan pustaka. Bahan pustaka dari kami berdiri itu 200, hanya 200 bahan pustaka. Akhirnya hari ini bahan pustaka yang ada di Rumah Baca Nagari itu ada 10.000. Jadi sangat besar. Itu disebabkan karena pertama yang saya lihat ya, kami berani untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan baik kami di media sosial untuk kepada siapa saja, dan kami juga berani ya untuk kita berkorban. Jadi pernah di 2019 kami mendapatkan buku dari Gramedia hampir 46 kotak. Satu kotak isinya ada hampir 20.000 buku. Disebabkan Gramedia yang ada di satu kabupaten di Kota Payakumbuh namanya itu tutup. Jadi ada beberapa bahan yang memang buku-bukunya tidak dibawa karena biayanya besar untuk membawanya. Akhirnya diberikan kepercayaan sama kami untuk mengambilnya saja. Yang penting menyiapkan truknya saja. Jadi hampir satu truk pol diesel 6 roda 6 diisi semua itu. Memang itu tidak, kalau kami bayangkan itu akan berada di rumah baca kami tidak mungkin, karena raknya tidak ada, raknya ada dikasih, tapi memang ruangannya belum cukup. Tetapi itu ditaruh dulu di satu gudang. Akhirnya kami hanya mensortir beberapa buku, tetapi ada TBM yang baru tumbuh itu di masa Covid kan, itu mengambil buku-buku itu, bahan pustaka itu, dan hampir 16 taman bacaan hadir karena buku-buku itu. Nah, itu mereka mengambil buku itu, mereka ambil. Memang kita keluarkan dana hampir 1 juta untuk mengambil itu bahan pustaka itu. Lalu ada rak-rak yang mereka ambil juga. Ya memang seperti itulah, karena kalau itu kami pakai ya nggak mungkin, karena ruangan yang kami ke rumah baca itu hanya 4x5 saat itu pada 2019. Jadi konsistensi yang kami lakukan berbuah. Akhirnya
di 2022 kami dipercaya ada satu angkasa pura. Angkasa pura itu kenapa kok bisa angkasa pura sampai kami di Kabupaten Agam, jauh dari bandara. Ini sebuah pengalaman yang memang mungkin jodoh ya. Kenapa bisa ada angkasa pura ya suatu perusahaan yang memang dia bisa menyumbangkan dana CSR-nya ke Rumah Bacaan Nagari. Ini jodoh yang memang tidak bisa kami sangka-sangka. Kami tidak menyangka ini akan terjadi. Dia lihat kami bergerak ya, itu pun tidak dari langsung, tetapi ada teman penulis. Mereka itu satu kampung dengan teman penulis itu. Ternyata angkasa pura ini manajernya. Dan dia punya kesukaan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, bagian Bapak itu bagian CSR pula. Jadi bertemu beberapa kali, kami tidak mengadu, seperti tapi dia melihat ruangan 4x5, buku-buku nanti ada di tamu, di ruang tamu, lalu di dapur juga ada, kecuali kamar yang tidak ada bukunya. Ya, jadi seluruh ruangan rumah itu penuh dengan buku. Dia lihat bagaimana mereka anak-anak berkegiatan di sini katanya. Ya di ruangan ini, gitu kan. Kadang di luar. Akhirnya dengan seperti itu dia buat